Nggak apa-apa, kalau pertama kali grogi, maklumi kok. Biasanya ini masih lapar. Next bos saya, Pak. Lebih jelasnya mungkin Pak Sodik bisa jelaskan, Pak. Ada Pak Rudi, Pak Yan, Pak Tata, ada Pak Sekjen. Baik, teman-teman Faridita Channel, kembali lagi saya hadir ini bersama teman-teman yang memang saya anggap itu orang-orang yang memang hebat. Nah, kembali bahwa kami hadir di sini menghadirkan orang-orang yang memang punya tujuan yang baik. Nah, saya langsung saja. Pertama, saya ingin memperkenalkan teman-teman dari SIM, Suzuki Indo Mobil Indonesia. Motor. Nggak apa-apa ya, nanti diedit ya. Ada Pak Sodik. Pak Sodik ini bukan hanya kawan, tapi juga pejabat penting kalau bahasa Indonesianya. Mungkin Pak Sodik, boleh kenalan dulu Pak. Ini kayaknya teman-teman nih pengen tahu semua nih Pak. Kenalan. Bapak tuh apa, bagaimana dan di mana, kok bisa bajunya sama semua. Teman-teman, sama nih. Oke, teman-teman di Fari Aditya Channel. Benar ya nyebutnya ya? Benar. Betul, oke. Tadi ada disampaikan oleh host kita nih, host namanya luar biasa. Nama saya Sodik Wicaksono. Saya di Suzuki. Kebetulan sekarang apa ya istilahnya ya? Jadi pembina dari sini nih, SIM Supplier Club ya, disingkat SSC. Jadi kita sudah membentuk SIM Supplier Club ini 3 tahun yang lalu, kurang lebih 3 tahun yang lalu, dengan tujuan yang sejalan dengan SIM dan dibantu oleh teman-teman yang ada di sini. SIM. Kalau teman-teman taunya SIM itu SIM. Nah, Om Apri, tolong bantu nih. SIM itu apa, Om Apri? SIM, bukan surat izin mengemudi. Yes. Di sini ada S-nya besar nih Om Adit. Ya. Oh, saya kenalan dulu nggak Om? Boleh. Oh, ya. Makanya saya langsung bilang Om Apri. Iya, nama saya Apri. Saya membantu Pak Sodik juga sebagai pembina di SIM Suppliers Club. Nah, tadi kalau bicara mengenai SIM ya Suzuki Indo Mobil Motor Suppliers Club. Jadi perkumpulan anggota dari supplier-suppliernya Suzuki sekarang berjumlah 44 orang, Om Adit, dan 44 perusahaan. 44 perusahaan. Nggak apa-apa, kalau pertama kali grogi, maklumi kok. Biasanya ini masih lapar. Udah 2. Udah 2 kali. Udah 2 kali ya. Ya kayak gitu kalau grogi. 44 perusahaan dengan berbagai macam variasi produk. Nah, di sini juga nanti ada teman-teman juga yang bisa diperkenalkan. Ada salah satunya mungkin ada stamping, ada plastik, ada functional parts seperti fasteners, ya, macam-macam ada di Suppliers Club ini, Om Adit. Oke, Ya, itu perkenalan sekilas, Om Adit. ada Pak Sodik, itu dari Suzuki. Ada Om Apri dari Suzuki. Bicara tentang SSC. Waduh, ini agak berat dikit nih. SIM SSC. Kayaknya saya juga pengen kenal. Tapi sebelum kenal sama SSC, ada satu lagi orang SIM. Boleh dong, saya kenalan dulu. Pak Yosi. Oke, saya Yosi. Saya dari Suzuki. Kebetulan memang saya di sini menjembatani untuk kegiatan CSR dan donasi, dan saya bergabung dengan Suzuki Club di sini untuk bisa berkolaborasi bersama antara Suzuki dan para supplier Suzuki. Siap. 3 orang dari SIM Suzuki Indo Mobil Motor. Nah, ternyata untuk imbang ada lagi 3 dari total 6 ini. Saya kenalin pertama dulu ini adalah Pak Rudi. Pak Rudi ini nanti ceritanya banyak nih, karena dia punya partner di samping saya ini kelasnya kakap ini. Pak Rudi. Bukan Tegiri ya? Bukan Tegiri, kakap. Bukan bandeng.
Ya, selamat sore. Ya, terima kasih Pak Adit ya. Jadi perkenalkan, nama saya Rudi Theo dari PT Saga Tekmindo. Kali ini saya datang ke sini bersama Pak Ian, juga sama dari PT Saga Tekmindo. Ini benar Pak Yan, Pak? Ini benar Pak Oh, Ian, benar, nggak ya. salah lagi. Ya, Pak. Seperti itu. Terima kasih Pak Adit. Ya. Bapak di SSC nih, Ya, jadi begini, kita SSC itu sebenarnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Sodik dan Pak Apri bahwa SSC sudah di-establish di tahun 2018. Nah, ketika tahun 2021, bulan April yang lalu, jadi kita secara tim itu kita merasa penting untuk melakukan satu dobrakan di vokasi. Jadi kita bentuk satu suborganisasi vokasi untuk membantu pemerintahan dalam membangun anak-anak STM di kemudian hari. Seperti itu Pak Adi. siap. Terima kasih Pak Rudi. Kayaknya Pak Rudi ini ada bahasa nanggung ini. Iya. Kayaknya kalau nggak ada teman partnernya dulu nih sebelum ke Pak Ian ini. Kayaknya ada Pak Tata nih, Pak. Kayaknya Pak Rudi ini, kayaknya kalau nggak ada Bapak nih, kayaknya nggak Batman sama Robin ini. Pak Tata boleh kenalin diri, Pak? Ya, baik. Selamat sore rekan-rekan pemirsa begitu atau penggemar Fahri Aditya Channel. Hari ini luar biasa kita bisa bersama-sama berkumpul di sini, bertemu bersama dalam keadaan sehat semuanya. Nama saya Tata Herjindra Widisatmaka. Saya bekerja di PT Jamco Harapan Nusantara yang memproduksi brake system dan aluminium casting part untuk kendaraan roda 2 dan roda 4. Dan saya atau kami juga menjadi anggota atau supplier dari PT Suzuki Indo Mobil Motor, Pak Fahri. Jadi kami merupakan satu dari sekitar 44 perusahaan atau supplier yang tergabung di dalam SIM atau Suzuki Indo Mobil Motor Supplier Club. Kebetulan di dalam kepengurusan ini seperti yang tadi sempat disampaikan oleh Pak Rudi, per bulan April kami menginisiasi begitu kira-kira dari tim Suzuki yang luar biasa ini menginisiasi kegiatan vokasi. Mungkin istilahnya vokasi atau Suzuki membangun negeri kira-kira seperti itu. Dengan fokus ke vokasi, kebetulan saya diminta membantu Pak Rudi sebagai chairman-nya itu Pak Rudi. Saya membantu beliau untuk menangani atau mengurusi vokasi kegiatan yang diinisiasi oleh PT Suzuki Indo Mobil Motor. Kira-kira dari saya itu. Siap. Terima kasih. Terima kasih Pak Tata. Terakhir, last but not least, sahabat tercinta saya ini, karena makanya duduknya samping saya. Nah, buat teman-teman Fahri Channel, tadi Pak Rudi sampaikan, Pak Tata disampaikan, ternyata kami ini adalah teman-teman pemasok komponen-komponen yang mendukung industri untuk salah satu segmen otomotif itu adalah Suzuki, baik itu roda 4 maupun roda 2. Pak Rudi dengan PT Sagatek, lalu juga ada Pak Tata dengan PT Cemco-nya. Lalu ada sahabat saya yang selalu tidak akan pernah aku lupa, Pak Yan, yang ternyata sahabat lama dengan Pak Rudi, tapi saya pura-pura jadi sahabat lebih lama dengan Pak Rudi. Jadi Pak Yan, terima kasih sudah menjadi sahabat bagi kita semua, baik itu buat teman-teman di Suzuki, teman-teman di SSC, Suzuki Supplier Club. Boleh perkenalkan diri, Pak. Terima kasih. Next bos saya, Pak. Next bos. Channel oke. Oh ini penting, ini penting nih. Ini penting nih. Di luar skenario nih. Jadi kebetulan saya salah satu membernya Pak Rudi di PT Sagatek Indo. Jadi kita di bidang fastener. Jadi kita mendukung dari Suzuki Club untuk salah satunya bidang vokasi. Jadi luar biasa dari dukungan dari sekian ini. Nanti mungkin presentasi yang lebih panjang lagi dari Pak Rudi
terima kasih. Dan saya kebetulan juga terima kasih atas Suzuki SIM memberi kesempatan untuk kita join untuk sama-sama. Ya, terima kasih Pak Adi. Baik, Pak Yan, terima kasih. Terima kasih. Tadi bicara tentang Suzuki, bicara kedua tentang organisasi di bawah binaannya. Saya pengen tahu dulu nih, background dan sejarah bagaimana Suzuki itu sendiri di Indonesia. Bagaimana usahanya membangun teman-teman industri lokal maupun yang lain-lainnya itu terus tetap semangat dan bangkit, baik dalam kondisi kita sebelum COVID, pada saat COVID, dan bagaimana ke depannya. Saya boleh izin nih teman-teman. Saya kenal beliau, Pak Sodik ini cukup lama, tapi beliau punya visi dan misi yang selaras dengan apa yang sebenarnya teman-teman industri lokal itu harapkan. Timbullah kami organisasi, kita namakan namanya dengan SSC. Makanya teman-teman, kami ini seragamnya sama hari ini, saya juga sama, SIM Supplier Club Suzuki Indomobil Supplier Club, yang dimana kami adalah pensuplai. Saya boleh minta waktunya Pak Sodik nih Pak. Pak, Cerita apa? saya nih ceritanya gini Pak, mau nyolong waktunya Pak Sodik nih susah. Gitu loh Pak. Betul banget. Oh, ini yang ngomong. Pak, punya ide ngebangun teman-teman dalam satu komunitas itu kenapa Pak? Kenapa? Waduh. Jadi ceritanya itu, mana tadi kan Pak Rudi sempat cerita ya, tahun 2018 ya. 2018 kita pertama kali secara resmi mencetuskan ada SIM Suppliers Club. Jadi sebetulnya cita-citanya itu terbersit ketika join Suzuki, kebetulan belum ada nih wadah yang bisa menyatukan teman-teman suppliers ya, terutama teman-teman suppliers yang memang native Indonesia untuk bisa sama-sama maju mengembangkan bersama-sama gitu ya intinya. Itu pertama idenya dari situ. Kita mencontoh beberapa teman-teman yang lain yang sudah ada, dan ketika itu saya mencetuskan ke VP kita, mari kita buat yuk gitu loh. Dan kebetulan VP juga punya visi yang sama gitu. Dia juga itu Vice President. ya. Jadi beliau juga ketika di Jepang punya pernah membuat dan mengembangkan Suppliers Club gitu ya, tapi versi Suzuki Jepang gitu ya. Jadi kebetulan begitu disampaikan, beliau juga menyambut dengan baik. Kemudian juga dengan ide kita sama-sama memajukan teman-teman supplier kita supaya artinya tadi bisa sevisi dengan tujuan kita, sehingga nanti kalau kita jalan ya jalannya sama-sama faktornya gitu kan. Baik itu dari sisi quality, delivery, ya terutama dua ini, quality sama delivery, supaya bisa menjamin produk yang berkualitas sampai ke customer. Jadi kita harus lihat dari sisi customer mendapatkan produk yang terbaik. Produk yang terbaik dihasilkan dari mana? Tentunya dari teman-teman supplier itu kan. Gitu loh. Dari situ tercetus ide untuk membuat SSC ini. Dulu namanya macam-macam, kasih macam-macam, akhirnya dipilih SIM Suppliers Club. Jadi disingkat SSC. Begitu. Oh, 4 tahun yang lalu ya, Pak. 4 tahun berarti 2018. Iya. tapi Pak Sodik, pertanyaan lanjutan nih dari pertanyaan pertama. Apa rasanya Pak sekarang? Dulu hanya supplier. Lalu kami itu muncul sebagai suatu kelompok yang ingin mendorong bukan hanya Suzuki-nya sebagai brand, tapi bagaimana kami hadir sebagai industri yang ingin menyatakan kita siap dukung. Gimana sih itu Pak? Jadi gimana? Kan memang terus terang yang supplier Suzuki itu banyak ya. Tidak terbatas tadi member 44 itu. Tapi kita pada saat itu memilih, artinya bukan mencari ya. Ini siapa yang bisa merepresentasikan semangat kita agar bisa bersinergi, supaya bisa bersinergi dan maju bersama. Akhirnya kita minta bantuan dari teman-teman yang diantaranya sini ada Pak Rudi, ada Pak Yan, ada Pak Tata. Untuk sama-sama kita membangun Suppliers Club itu sendiri. Pada awalnya memang
tahun 2018 itu sih tujuan awalnya memang untuk terkait masalah delivery quality ya. Namun tentunya dinamika kan, teman-teman berkumpul, berdiskusi, berbicara, kemudian ada keinginan-keinginan, dan saya kira dinamikanya sangat bagus ya. Suzuki SIM Suppliers Club dinamikanya bagus, bisa berkomunikasi sehingga akhirnya muncul ide-ide yang cemerlang, yang bisa saling ketemu gitu loh teman-temannya. Nah, salah satunya tadi sampaikan Pak Rudi masalah vokasi ini. Jadi kita sih maunya tidak hanya terbatas kepada suppliersnya senang, Suzuki-nya senang ya. Tapi kalau kita bicara merah putih, kita bicara bangsa kita, kan kita juga pabrik ada di sini, dan juga pekerja juga teman-teman juga orang Indonesia juga, tentunya kita ingin juga memberikan kesempatan lebih luas buat masyarakat gitu, terutama tadi teman-teman yang memang memilih jalur vokasi untuk diberikan kesempatan lebih luas lagi gitu. Nah ini ternyata pada ketemu nih ceritanya ya jadi seperti ini, dan mudah-mudahan nanti ke depannya makin kencang lagi gitu ceritanya. Nah ini yang saya sebenarnya nih saya pengen minta tolong lagi nih, Om Apri. Penjabaran dari Pak Sodik itu tadi jadi gimana tuh? Kayaknya PR berat tuh. Bahasanya tuh kalau nggak lebih detail gimana tuh, Om Apri? Ya, sebenarnya kalau kita lihat tadi kan sebenarnya seperti yang agak rumit ya, kompleks dan berat. Sebenarnya kita membentuk SSC ini untuk menjalankan program-program yang seharusnya sudah ada, yang sudah tinggal hanya mengalir dan tinggal diperkuat saja. Contohnya seperti kita melakukan QCC. Di SSC sekarang ada kompetisi QCC. Sebenarnya QCC sudah di masing-masing perusahaan sudah ada. Sudah kegiatan yang sudah lumrah sebenarnya. Cuman dengan adanya SSC kita perkuat. Ada juga dulu sebelum adanya pandemi kita bisa berkunjung ke setiap pabrik, melihat atau Yokotenkai atau membandingkan benchmarking dengan pabrik yang lain. Dan itu juga yang pertama kali kalau nggak salah teman-teman juga sudah ke pabrik Suzuki, melihat, membandingkan perusahaan satu dan perusahaan yang lain, apa-apa yang bisa diimprove. Dan itu sebenarnya kan boleh dipotong. Kenapa harus SSC? Tadi sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Pak Sodik, natur lokalnya itu yang kita mau lihat, karena kita membangun negeri kan sebenarnya. Jadi sebisa mungkin teman-teman yang di Indonesia ini maju bisa lebih baik lagi, dan di SSC itu kita mau maju bersama, Pak Adit. Ya, saya mulai mau masuk nih. Ini mulai inti nih. Saya mulai mau colek dulu nih. Tadi katanya ketuanya Pak Rudi nih. Pak Rudi, tadi kata Pak Sodik, kata Om Apri. Bapak itu dalam SSC kita ini organisasi ditugaskan sebagai ketua yang membidangi tentang vokasi. Kenapa Bapak mau terima itu, Pak? Ya, jadi ya sebelum saya bicara lebih lanjut, jadi mungkin saya sambung dulu tadi apa yang disampaikan oleh Pak Sodik dan Pak Apri. Jadi saya sebenarnya awalnya juga dari starting saya sudah salut Pak dengan kegiatan yang diadakan oleh SIM Supplier Club ini. Jadi sebetulnya awalnya itu untuk membangun level up ya untuk para supplier. Jadi semua supplier di Indonesia itu bisa skill up. Jadi naik tingkat menjadi global lah, sehingga juga bisa mendukung visi misi dari klub ini sendiri, bisa menjadi pilar ketiga di global, di luar dari Jepang dan India. Nah, seiring dengan perjalanan waktu, jadi kita kumpul-kumpul, jadi pencetusnya waktu itu ada Pak Sodik, Pak Josi, Pak Apri juga, jadi kita bahas bagaimana kalau misalnya kita coba berbuat sesuatu bukan hanya untuk supplier saja, bahkan sebenarnya untuk STM ya dan sekolah teknik lainnya seperti itu Pak. Jadi oleh karena ini sifatnya baik ya, jadi saya bersedia bersama Pak Tata untuk menerima tugas dari Pak Sodik. Saya penasaran Pak, ini teman-teman nih sebenarnya di luar itu belum paham Pak. 3 pilar. Apa maksud 3 pilar itu Pak? Mungkin 3 pilar itu jadi mungkin lebih jelasnya mungkin Pak Sodik bisa jelaskan Pak.
teman-teman. Itulah hebatnya kalau satu global ya. ruangan. Selain Jadi Jepang, kalau nggak bisa India. jawab, opernya ke sebelah. Jadi jangan panik, jangan ini. Buat teman-teman, inilah kenapa kami tuh hadir. Nggak apa-apa, nggak ada yang salah. Saling melengkapi. Iya betul. Teamwork. Pak Sodik, gimana tuh Pak? Kayaknya ketua kita ngopernya ke Bapak nih Pak. 3 pilar tuh apa Pak? Oper gede boleh nggak? Terus saya ngoper kemana? Jadi 3 pilar ya. Jadi kalau kita bicara Suzuki secara global ya, secara global itu jadi Suzuki itu sebenarnya punya pabrik di banyak tempat. Iya, punya pabrik di Jepang tentunya, di Indonesia ada, di ASEAN tuh ada juga di Thailand, ada di Filipina, Kamboja, Vietnam, kemudian ada juga di Hongaria untuk di Eropa, ada di Pakistan, ada di India gitu ya. Jadi banyak lokasi dan kemudian tadi sebut 3 pilar ya. Jadi memang kalau kita bicara produksi ya namanya produksi dan selain produksi juga fasilitas yang mengikuti yang ada di lokasi tersebut. Nomor 1 memang mau tidak mau Jepang sebagai headquarter kita masih memegang peran penting untuk bisa mengatur jalannya perusahaan ini secara global. Ada Indonesia. Kenapa Indonesia? Indonesia memiliki sumber daya yang cakap, mempunyai juga fasilitas yang bagus dan juga tentunya sebagai pusat dari beberapa merek yang kemudian kita ekspor gitu ya. Jadi pusat ekspor, mother plant istilahnya. Kalau informasi juga bahwa Suzuki Carry itu hanya diproduksi di Indonesia, di-develop untuk mainly dibuat di Indonesia untuk bisa diekspor ke negara-negara lain. Jadi memang sudah diproyeksikan untuk menjadi hub untuk bisa menjadikan mother plant membuat kendaraan-kendaraan yang bisa fit yang mungkin mirip dengan Indonesia situasinya ya. Jadi kita jadi pilihan gitu. Nah, itulah yang kita coba lihat. Dan tentunya supaya bisa tetap maintain itu kita butuh support yang luar biasa dari teman-teman supplier kan. Baik. Gitu. Nah, teman-teman itu ada di sini SIM Suppliers Club, antaranya ada Pak Rudi, Pak Yan, Pak Tata, ada Pak Sekjen. Gitu. Tadi nggak disebut-sebut nih, masalahnya nggak disebut-sebut nih. Ada Pak Sekjen. Jadi kalau ada Pak Chairman tadi dibilang Pak Johan yang titip salam, sebetulnya ada Pak Sekjen juga di sini. Ya, Di sudah sini. mewakili. Sudah mewakili. Pak Johan minta maaf. Pak Johan minta maaf. Itu ceritanya. Jadi Baik. begitu Pak. Ya. Pak Sodik, Yuk. terima kasih Pak Rudi, Om Apri. Break dulu. Nah, ini ada juniornya Pak Sodik nih. Namanya Mas Uli. Nah, Mas Uli ini bikin apa nih? Ini piringnya ada yang dari Eropa, piringnya waktu Pak Yan makan nasi uduk waktu di Setiabudi di Bandung. Oh, iya. Jadi kalau yang ini itu kreasi kita mengolah daging dengan metode pengasapan. Jadi yang ini lebih cenderung gayanya sedikit ke western, tapi produksi kita nggak hanya terbatas di smoke beef saja, ada juga yang CI juga yang khas dari Pulau Timor NTT. Pak. NTT dong. Kalau host itu belakangan. Untuk dalamannya, Luar biasa nih pas. kalau kita itu ada kebetulan di dalamnya itu ada smoke cheddar, jadi kita keju cheddar yang diasap juga. Jadi emang semuanya produk kita berbau asap gitu. Jadi emang temanya semua serba asap. Luar biasa nih. Gitu. Lokasi. Kalau kita untuk saat ini masih di Bandung, tapi mudah-mudahan dalam beberapa minggu ke depan kita bakal ekspansi sampai ke Jakarta. Terus untuk selanjutnya ada juga minuman khas dari Pulau Timur. Kita coba dulu, silakan Bapak. Jadi ini tuh minuman Khas dari Pulau Timur, gitu namanya Sopi, itu dibuat dari nira pohon lontar. Gitu. Cuma yang di sini yang kita bawa sekarang itu dimix dengan bunga yang khas dari Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, ini namanya kecombrang, jadi di-infuse. Rasanya lebih wangi, lebih smooth dan lebih lebih berbeda aja sih, unik. Jadi kita mengangkat tema-tema lokal untuk makanan dan minuman yang kita produksi. makannya udah santai, Ayan. Siap. Makasih Pak. Oh, ya. Saya pengen lanjutan lagi nih. Ini ada diskusi yang menarik hari ini.
Pak Sodik, Pak Rudi, Om Apri udah ngomong banyak hal. Saya tertarik tentang vokasi. Industri itu muncul setelah ada anchor-nya. Anchor-nya itu adalah Suzuki. Kami kumpul tadi Pak Sodik sampaikan, Om Apri, Pak Rudi udah sampaikan. Itu kami muncul dan kami hidup bersama teman-teman dan nanti harapannya kepada generasi muda itu muncul karena apa? Kembali. Karena ada anchor-nya. Gimana nih Pak Yosi? Boleh kasih bocoran nggak nih Pak Yosi? Jadi Pak Yosi ini kebetulan strategic planning dan CSR-nya nih. Tapi bukan bagi-bagi ya. Tapi bagaimana membangun kita-kita ini awareness sadar bahwa industri itu salah satunya komponennya adalah hidup karena Suzuki. Gimana tuh Pak Yosi? Oke, makasih. Mungkin bukan bocoran ya, tapi lebih tumpahan aja sekalian. Ya. Kita bicaranya Nggak usah belak-belakan dibocor aja. Mulai. Kita kemana kebanjiran. Banjiran, luapan. Ya. Hai. Justru itu, mungkin saya berangkat dari yang namanya SSC. SSC itu kan bisa kita lihat di sini ada nama besar Suzuki ya, yang kita tahu. Dan selanjutnya ada supplier club seperti itu kan. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri sebenarnya bagi kita semua. Kalau di dalam kantor tuh kita biasanya menyebutkan ada jajaran staf prinsipal, ada jajaran staf nasional gitu kan. Staf nasional ini berisi dari kumpulan orang-orang Indonesia yang bekerja di perusahaan yang sama. Nah, ini menjadi satu tantangan tersendiri di mana seperti tadi yang sudah disampaikan mungkin oleh Pak Sodik dan Pak Rudi dan Pak Apri, kita dalam bekerja ini kan ada satu istilah bahasa industri gitu ya. Iya. Iya kan? Nah, bahasa industri ini tentunya karena kita tidak bisa lepas dari perusahaan dan nama besar Suzuki, otomatis bahasa industri global kan yang dipakai. Nah, tantangan selanjutnya bagi kita, bagaimana kita bisa kemudian mengketuk tularkan, ya, tidak hanya di Suzuki saja, tetapi juga di seluruh supplier Suzuki. Sehingga kita bisa menjadi satu irama, satu kecepatan ya, dalam melakukan produksi. Gitu. Nah ini tentunya jadi sangat penting, kenapa? Karena kalau kita lihat dalam bahasa industri itu sendiri, ada istilahnya kan safety, quality, productivity, dan cost. Yang rasanya tidak semuanya ini diajarkan di sekolah-sekolah kita ini. Ya. Padahal 4 pilar tersebut itu menjadi fundamental dalam melakukan komunikasi. Nah, itu sebagai basic thinking. Ya. Ya. Bagaimana kemudian kita melakukan vokasi berangkat dari bahasa ibu. Saya menggunakan istilah di sini sebagai bahasa ibu, yaitu bahasa industri seperti itu. Ya. Oke. Nah, kemudian ini yang kemudian kita coba sampaikan ke seluruh supplier bahwa efisiensi itu penting loh, produktivitas penting, kualitas harus sesuai dengan standar, gitu kan. Delivery tidak boleh terlambat dan biaya kita harus kompetitif, ya, supaya kita bisa bersaing karena Suzuki tidak hanya menjual kendaraannya secara domestik, tapi juga kita sudah melakukan ekspor ke mancanegara seperti itu. Tadi Pak Sodik, Pak Rudi, Om Apri, Pak Yosi menyampaikan, Pak, mimpinya apa sih Pak? Loh, mimpinya apa mau ditanyain? Terhadap Suzuki ini Pak? Jadi kalau saya boleh sampaikan, sekian tahun terakhir ini saya diizinkan bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, Pak Adit, Pak Fahri ya istilahnya ya Pak Fahri. Orang-orang luar biasa yang notabene adalah para petinggi gitu ya, para petinggi. Kalau kita dulu bicaranya ATPM, kalau sekarang APM, agen pemegang merek. Dan kalau kita bicara nama atau logo S itu kan Suzuki.
itu kalau hampir semua orang Indonesia yang mungkin seusia 50 tahun ke atas itu kan sangat mengenal Suzuki. Oh, mohon maaf Pak, Suzuki atau Sunggokong? Itu komik tuh ya. Sunggokong lebih lama. Jadi artinya kalau kita bicara mulainya berkembangnya dunia otomotif di Indonesia itu salah satu yang memiliki peran penting dalam perkembangan atau tumbuhnya dunia otomotif di Indonesia itu adalah Suzuki. Itu tidak bisa kita tidak bisa kita bohongin bahwa Suzuki salah satu pemain awal yang mengembangkan dunia otomotif di Indonesia. Itu sejarah, faktor kesejarahan tidak bisa kita lupakan. Nah, saya boleh bertemu dengan para petingginya, para pemimpin perusahaannya begitu. Dan yang lebih luar biasa lagi adalah beliau-beliau ini mempunyai keberpihakan kepada membangun negeri. Kalau kita bicara membangun negeri itu kan faktornya banyak. Mau dari sisi hardware, software lah kira-kira kan begitu. Nah, kalau kita bicara software itu kan kita bicara antara lain sumber daya manusia. Sumber daya manusia tadi sudah seperti disampaikan Pak Rudi bahwa dalam kurun waktu ke depan ini kita akan mempunyai ledakan luar biasa yang disebut sebagai bonus demografi, di mana usia atau tenaga kerja Indonesia sebegitu banyaknya luar biasa, yang kalau itu digunakan, dipakai untuk melakukan sesuatu yang benar, kemudian diberikan jalan yang benar, akan menjadi satu negara yang luar biasa. Nah, dalam hal ini saya melihat teman-teman dari PT SIM, PT Suzuki Indo Mobil Motor, itu sudah mempunyai pandangan yang jauh ke depan. Bahwa membangun negeri ini tidak semata-mata membangun merek, kira-kira begitu. Tetapi kalau Suzuki bicara membangun negeri, itu otomatis kita bisa boleh berharap bahwa nanti setiap manusia Indonesia begitu ya, kita boleh punya mimpi, mereka melek mata begitu, mereka di depan matanya, di dalam kepalanya, di dalam hidup, di dalam mimpinya itu sudah muncul yang namanya Suzuki. Nah, salah satu itu yang bisa diwujudkan adalah kemudian dalam dinamika pertemuan-pertemuan yang kami lakukan bersama para petinggi Suzuki ini muncul yang namanya kegiatan vokasi. Vokasi dengan judul begitu atau tema membangun negeri. Suzuki membangun negeri. Nah, kenapa kita bicara vokasi yang notabene istilahnya dasar utamanya itu adalah sumber daya manusia yang muncul dari SMK, itu karena sebetulnya ada keresahan dari kami-kami ini. Para supplier Suzuki Club ini, bahwa memang kalau kita hanya bicara tenaga kerja begitu saja, semua orang punya tenaga bisa. Diajari 1-2 bulan, suruh setiap hari mukulin begini bisa. Setiap hari suruh masang-masang apapun, baut atau apapun bisa. Tetapi kalau kita bicara tadi bahwa Suzuki ingin menjadikan Indonesia sebagai katakanlah nomor 3 begitu ya Pak Sodik, Jepang, India, dan Indonesia menjadi basic production untuk global market, itu rasanya kalau kita hanya diam saja, kita akan semakin sulit mengejar India. Nah, keresahan-keresahan yang ada inilah yang kami kumpulkan kemudian menjadi satu kegiatan vokasi Suzuki membangun negeri. Kalau saya boleh lanjutkan dulu Pak Fari, hal-hal yang mungkin boleh langsung masuk ke kegiatan yang sudah dilakukan begitu ya Pak Sodik, Pak Rudi, mohon izin bahwa Suzuki ini sudah Suzuki SIM Supplier Club ini sudah berdiri hampir 4 tahun ya. Hampir 4 tahun, tetapi secara vokasi keresahan tadi kita munculkan di bulan April kemarin. Di bulan April 2021 diinisiasi oleh PT Suzuki Indo Mobil Motor bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian memunculkan kegiatan vokasi. Nah, kegiatan vokasi inilah yang kami harapkan nanti bisa membantu sesedikit apapun, tujuannya adalah membantu membangun anak negeri. Artinya yang sudah dilakukan oleh Suzuki Supplier Club saat ini
luar biasa, harus kami ucapkan terima kasih kepada manajemen Suzuki juga, bahwa kita sudah melakukan kerjasama dengan hampir 1.500 SMK se-Jawa. Mohon maaf, kita memang akan bicara Indonesia, tetapi harus ada stepping. Stepping yang paling dekat yang bisa kita raih adalah Jawa dulu. Artinya dengan adanya jalan tol, kemudahan transportasi, itu tujuan utama kami adalah Jawa. Sesuai dengan perintah dari Pak Chairman, Pak Rudi, kita merambah Jawa dulu. Kalau kita bicara 1.500 SMK se-Jawa tersebar mulai dari Jawa Timur paling ujung di Banyuwangi, bergerak sampai ke mulai Jawa Timur Selatan, Jawa Timur Utara, Tengah, sampai kemudian ke Jawa Tengah dan Jawa Barat, itu rasanya sudah hal yang luar biasa. Banyak kegiatan yang sudah mulai dilakukan, mulai dari pemberian kesempatan untuk prakrin begitu, kemudian ada pelatihan-pelatihan, dan yang sedang akan bergerak atau akan digerakkan itu adalah mengenai balai latihan kerja. Ini nanti dalam next discussion kita nanti akan ketemu bahwa Suzuki membangun negeri supaya tidak tertinggal oleh negara lain terkait dengan perubahan teknologi di dalam dunia otomotif. Nanti di next discussion kita akan munculkan itu, Pak. Baik. Pak Farid, terima kasih. Baik, Pak Tata. Saya tuh amazed nih. Pak Yosi tiba-tiba bicara tentang bagaimana ibu. Pak Tata bagaimana bicara tentang anaknya. Ketika kita kumpul di sini ternyata kita bicara bagaimana tentang suatu negara itu, bagaimana ibu merawat anaknya. Itu saya terkejut. Jujur saya terkejut. Yang saya lihat dari kondisi sekarang ini yang luar biasa dari kita punya perkumpulan ya Pak ya. Ya Pak. Yang saya lihat itu mau untuk care Pak, untuk negara. Jadi saya pikir juga dari kita punya, oke lah kita anggap Asia Tenggara 11 atau 11 ya, 11, 10 atau 11 country ya. Kita juga pikir Indonesia itu number one untuk hadapin dalam kondisi seperti ini, dengan kondisi sekarang ini kan. Tapi ya jelas sekali Pak, jadi kita punya human resource yang cukup banyak, dan kita punya knowledge cukup banyak, dan kita punya konsisten cukup banyak. Nah itu yang kita harapkan dari Suzuki Club, yang itu yang tadi dari vokasi segala macam untuk menjembatani Pak. Kita luar biasa Pak. Jadi saya banyak terima kasih ke Pak Suzuki atau Suzuki Club, ke Pak Sodik, Pak Apri, Pak Josi. Ini luar biasa Pak. Jadi kalau kita bicara apa adanya, sebenarnya kita benar-benar maunya merah putih Pak. Ya. Dukungan dari segala image, karena kita juga harapkan, saya juga pikir kita waktu itu mungkin waktu zaman kita itu kan, zaman kita ya, waktu masih muda, kita itu masih terlalu banyak kompetisi Pak. Sekarang udah naik Individual, kompetisi ini, nah harap dari kita punya ini anak-anak yang muda-muda yang baru-baru itu supaya bisa punya talent. Ya, makanya kita juga mengharapkan seperti itulah kira-kira. Siap. Terima kasih. Pak Yan. Teman-teman dan industri baik itu di otomotif atau maupun non otomotif. Ketika teman-teman itu melihat bagaimana kami berdiskusi membangun bangsa ini, dari Pak Sodik, Pak Rudi, Om Apri, Pak Tata, Pak Yosi, Pak Yan, kebayang nggak gimana beratnya? Tanpa kalian sadar bahwa kami ingin hadir, gitu Pak ya. Kita yang di sini ingin hadir untuk kita semua. Tapi kembali, bagaimana buat teman-teman ini tuh hadir untuk kami dalam diskusi kecil ini, hadir
Pak Tata dengan semua effortnya, tanpa dukungan bukan hanya teman-teman di SMK, bukan hanya teman-teman guru, tapi hadir. Hadir kenapa? Bukan hanya karena rupiah, tapi karena ingin menunjukkan bahwa kualitas dari SDM setiap orang di Indonesia memang punya nilai, punya value yang memang harapannya ke depannya Indonesia bukan hanya unggul dari sosok materialnya saja, tapi juga dari sosok SDM-nya. Pak Sodik bicara tentang bagaimana skema industrinya dengan Pak Apri, dengan Pak Yosi. Pak Rudi, Pak Tata dengan Pak Yan bicara tentang kami itu industri, tapi kami punya kesulitan satu. Bagaimana tentang semua SDM yang dimiliki Indonesia ini punya skill, bukan hanya unskill ya. Kami SSC hadir, SIM, Supplier Club ingin menunjukkan bahwa bukan hanya ingin mendukung program pemerintah, tapi juga untuk mendukung bagaimana bangsa kita bangga sebagai manusia, sebagai yang punya produk, dan sebagai yang punya sumber daya alam kekuatan bangsa kita. Jadi buat teman-teman, tunggu lanjutannya. Kita kembali di Validita Channel dengan teman-teman hebat ini. Ada yang rasa begini. Kita kembali lagi buat teman-teman. Saya ingin nanti dalam slide ini kita presentasi tentang masing-masing profilnya, gitu ya. Terima kasih semua. Selamat sore. Oke.